Bapak dan Ibu sekalian, para siswa SMK 51, terima kasih ini yang sudah kedua kalinya hadir bersama dalam suasana semangat, kebersamaan dan kebahagiaan dalam keluarga besar SMK 51. Saya juga baru pertama kali melihat gedungnya sebesar ini. Saya pikir tadi itu jalanannya kecil, apa ada di gedungnya, nggak tahu itu ada. Karena sepintas sering lewat sini nggak pernah lihat ada gedung ini. Ternyata bagus juga. Baik, anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu Dewan Guru. Pertama, ada beberapa hal nggak terlalu panjang lebar yang ingin saya sampaikan. Adalah beberapa motivasi buat kita semua. Dalam hal ini kita melihat dalam segi skala nasional bahwasanya beberapa hal terkait dunia ini semakin lama semakin memanas, baik dalam hal segi energi, pangan, maupun dalam hal teknologi. Alhamdulillah pada hari ini Indonesia melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah ini secara garis besar kita sampai dengan Juni ini bahkan yang terakhir itu 4,2 juta ton kelapa gabah dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Jepang, bahkan 100.000 per kilo harga beras di Jepang. Malaysia sampai minta beras dari negara kita. Artinya kita bersyukur dengan kekompakan dari hulu ke hilir, baik dari sisi pendidikan dalam hal ini guru maupun dari sisi pahlawan pangan dalam petani, saling bersama-sama bergotong royong untuk menjaga makanan kita atau pangan kita. Itu dari sisi secara nasional. Nah, artinya mudah-mudahan apa yang sedang terjadi pada hari ini di dunia internasional, negara kita bisa sustainable dalam hal menjaga pangan itu. Dan kemudian adalah bagaimana tentang menjaga tingkat ketenagakerjaan atau peluang pemuda baik di pasar domestik maupun internasional. Dan anak sekalian, Bapak dan Ibu Guru, ada beberapa kreativitas saya harusnya mengajarkan sedikit YouTube ya. Tadi seperti yang Pak Ali Gunawan sampaikan, setelah lulus mau ke arah mana gitu. Kemarin saya membaca ya di papan depan SMK itu, waduh besar sekali itu kan, ada foto, terus ada arahan mau kemana itu kan. Fotonya misalnya Aceh, di situ keterangannya kuliah kan, kemudian apa wirausaha gitu ya, terus sama bekerja. Saya bilang outputnya lebih kenceng juga ya, lebih sama seperti di Kementerian Pertanian kan. Berapa
berapa ton gabah kering yang diolah produksinya seperti itu. Nah, oleh sebab itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ali Gunawan, baik bekerja, kuliah maupun wirausaha, ya ini ada beberapa rujukan yang kemarin saya sudah bersama Ibu Kepala Bu Desi. Sebenarnya kita juga ada satu alumni Bapak dari Guru ya. Nah, dia sebenarnya 10 tahun di atas saya kelulusannya, dan beliau adalah tenaga ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, cuma wilayah kerjanya di Solo. Pertama dalam hal wirausaha. Nah ini dalam hal wirausaha ada beberapa platform digital baik yang bisa digarap oleh anak sekalian. Jadi baik UMKM maupun industri olahan pangan yang perlu sangat-sangat, kalau yang broadcasting atau program digitalisasi itu sangat membantu sekali. Seperti kemarin Pak Murdani ini sudah hadir juga pernah ke Bapak PKP. Itu membina 1.500 UMKM. Nah itu sinkronisasi baik desain gambar maupun aplikasi mereka secara online itu belum terpenuhi secara memadai. Nah itu bisa di hal-hal seperti itu. Lalu kemudian karena swasembada pangan itu menjadi prioritas pembangunan yang dilakukan dan dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah kemarin beberapa lahan yang berada di Jombor maupun di daerah Ciperem itu mulai agak mahal karena Indonesia sudah mulai dilirik untuk buah-buahan, tanaman pangan maupun sayur-sayurannya di dalam tangga. Artinya orang memanfaatkan lahan tidur itu mulai harga sewanya mahal. Nah di sini perlu adanya platform-platform digital yang bisa membantu petani-petani menggarap untuk menginformasikan kepada pelaku pasar. Ya dalam hal ini adalah pedagang, eksportir maupun pedagang kecil. Nah itu beberapa hal tentang nanti jika kita mau berwirausaha. Nah kemudian untuk yang berikutnya adalah bekerja. Dalam hal ini kemarin kami diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah juga bersama Ibu Dr. Nurlia Yustina. Insya Allah dari beberapa target yang disampaikan oleh beliau, minimal kita bisa mengambil 8-10%. Karena teman adik-adik harus strong, harus mentalnya dalam mental sandwich ya. Artinya tempat-tempatnya memang agak jauh, seperti di Tangerang, Tangerang Selatan, kemudian Serang. Itu kemarin beberapa pabrik menginginkan sekitar 10-15 orang tenaga kerja dari SMK, seperti itu. Nanti kalau aku seperti apa akan ada pembahasan lanjut bersama Ibu Nurlia Yusnia. Nah itu insya Allah nanti dibantu dari Bapak dan Ibu Guru
dalam hal kuliah. Teman-teman